Halo guys, kembali lagi di Investing Journey ID. Em, Sebenarnya rencana kita mau bikin videonya cepet-cepet kemarin-kemarin itu. Rupanya nggak berasa udah seminggu juga ya. Ya sebenarnya seminggu ini kita lagi nungguin berita-berita yang menegangkan guys. Gila ya, market kita merespons dengan cukup kasar ya. Agak-agak nggak sopan ya, dia merahnya kebanyakan ya. Porto kalian gimana guys? Masih masih aman? Sebenarnya daripada kita ngomongin Porto, lebih baik kita em, ngomongin mental kali ya. Oke, tapi kita mau bahas market update ya, market news, MSCI dan market update di bulan Mei ini. Tidak berasa ya sudah 21 Mei 2026. Kayaknya Mei berjalan terlalu cepat ya. Tagihan dan kewajiban. Gimana kabarnya? Oke, tapi ada beberapa hal yang patut dan kita wajib ya ketahui dan antisipasi buat para pelaku pasar modal, khususnya investor ya. Eh, tidak sih, untuk semuanya ya. Mau itu Anda investor, traders, wajib tahu. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung aja. Kita, saya mau share ini ya. Nah, ya teman-teman udah lihat ya sama-sama ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, ada berita baik dulu nih teman-teman dari rekan kita IDX Papua yang consistently growing ya. Jadi pada bulan Mei 2026 ini ya, melalui siaran pers dari IDX BI kantor cabang Papua ya. Investor pasar modal Papua tumbuh di kuartal 1 2026. BI perkuat edukasi di tengah dinamika pasar. Wow. Selamat buat tim dari IDX Papua yang sudah luar biasa menumbuhkan investor di Papua ya. Peningkatannya cukup banyak ya. Jadi dari Januari sampai Mei ini aja udah 4.486. Wow. Puji Tuhan ya kita bisa bilang ya 4.400 ini adalah orang-orang yang terselamatkan. Dari apa? Dari judol ya. Ya setidaknya dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif seperti itu ataupun investasi bodong ya. Ya dengan kondisi pasar nasional yang belakangan ini eh sangat gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing market tapi hebat loh. Dalam kondisi yang seperti ini aja IDX Papua bisa meningkatkan dan mengakomodir ya antusias dari penduduk di Pulau Papua ini ya untuk menjadi investor aktif pasar modal. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat aja sendiri ya, baca kayak misalkan adanya pembangunan galeri investasi baru ya, lalu bekerja sama dengan SMA, instansi pendidikan, instansi swasta di wilayah Papua. Ya semoga eh, plan kita tetap berjalan dengan baik dalam mengedukasi ya dan juga merangkul ya. Kayaknya saat ini tuh nggak cukup kita cuma edukasi ataupun edukasi maupun inklusif aja ya yang kita sharingkan, tapi kita juga harus merangkul dan juga membina ya. Maksudnya gini, memberikan pandangan yang tepat dan ekspektasi yang wajar dari para investor-investor baru ini. Jadi jangan sampai, oh saya nonton film ini, oh saya nonton IG, saya nonton TikTok ini. Si ini bilang harus bisa cuan itu setahun berapa, bro? 30, 60, 100%? Ya nggak seperti itu juga. Nggak selamanya eh, fase pasar market itu bisa memberikan kamu return sebanyak itu. Oke. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau lanjut diskusi, berkomentar, boleh langsung eh, hubungi aja ya Investing Journey. Oke, kita mulai serius nih ke update market. Aduh, MSCI ya, MSCI Play Update. Jadi
MSCI itu apa sih sebenarnya? Kepanjangannya singkatan dari apa sih? MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International ya. Udah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya sebenarnya. Tapi buat kalian yang baru nonton, nih kita ajarin, kita sharingkan lebih lengkap. Weh, apa sih MSCI itu fungsinya, kerjanya apa? Nah, yang pertama, MSCI adalah indeks saham global. Ya, dia itu indeks doang. Dia cuman bikin ibaratnya kalau misalkan kalian investor baru ya disuruh bilang lihat nih Kompas 100 indeks apa gitu ataupun LQ45 gitu. Ya cuman seperti itu dia ngeluarin eh, hasil researchnya dia saham-saham apa yang bisa dijadikan guideline acuan untuk para investor beli gitu ya. Itu pertama. Nah, kedua itu sebagai acuan untuk fund manager dunia ya. Jadi si MSCI ini sendiri mereka itu tidak berlaku ya, tidak bertindak sebagai active fund ya. Jadi dia nggak ngasih tahu gitu ya. Dia nggak bilang, "Oke, dari saham-saham yang kita beli nih, ini saham yang kita beli itu." Enggak, bukan. Bukan ya, bukan seperti itu. MSCI itu cuma kasih daftar saham nih yang kita jadikan acuan kalau beli saham ini yang lebih aman yang seperti ini. Nah, tapi pada kenyataannya nggak semerta-merta seperti itu juga ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya. Dan juga si indeks-indeks yang dibuat si MSCI ini, dia itu jadi benchmark ya. Jadi ya ini seperti yang tadi dibilang, jadi acuan ya untuk ETF dan passive funds yang ada di satu dunia ini yang diatur oleh ataupun dikelola oleh fund manager dunia ini. Nah, penting gak sih ini MSCI? Emang penting gitu, bro? Oh, penting, 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 penting banget. Kenapa? Ibaratnya kalian kalau lagi nyetir di jalan, ya, pasti kalian akan, kalau misalnya kalian gak familiar ya dengan jalan tersebut, kalian pasti akan ngeliat apa? Yang pertama, cari lampu jalan, cari marka jalan, lalu cari rambu-rambu lalu lintas di jalan. Supaya apa? Supaya nggak kecelakaan, nggak nabrak, dan lain sebagainya. Nah, MSCI ini berlaku seperti itu, ya. Jadi fund-fund asing itu terkadang ya ini nggak wajib ya sebenarnya nggak ada yang benar-benar bilang oh wajib harus ikutin itu enggak ya di luar saham-saham yang ada di indeks MSCI pun fund-fund asing itu juga boleh beli kok bukan dilarang gitu bukannya kalau misalnya kalian pakai OLT ya pakai pakai aplikasi terus kok aku nggak bisa beli nih nggak bisa beli eh nggak bisa beli saham yang ini gitu kok aku nggak malah malah jadi bermasalah gitu eh aplikasi tradingnya atau aplikasi sekuritasnya malah jadi nggak bisa buy nggak bisa sell tuh nggak seperti itu boleh beli saham apa aja tetapi untuk meminimalisir kerugian ataupun resiko ya biasanya dalam SOP-nya itu diwajibkan untuk mengikuti MSCI sebagai benchmarknya gitu. Nah, dana triliunan USD yang menggunakan MSCI sebagai benchmark ini yang diperhatikan. Kenapa? Asing itu juga bergerak dalam posisi herding juga nggak sama apa nggak beda juga sama kita kita ini oh kita lihat asing beli ini kita beli oh kita lihat ada SWF ini beli kita juga beli gitu nggak gitu juga ya nggak cuman kita doang ya semua orang juga gitu melihat oh kayaknya bagus nih oh coba deh kita lihat ya herdingnya mereka sudah di tahap itu ya bukan kayak buy kita beli semua buy wih saya lihat Koko ini beli ini saya lihat Mas ini beli ini saya lihat Mbak ini Cici ini belinya ini oh saya juga beli tidak kalau sudah di tahap aktif apa fund manager gitu, active fund gitu, ataupun passive funds, mereka lihat, oh kita mau beli nih, kita lihat dulu nih, tarik nih researchnya, sekuritas mana aja yang udah cover, yuk kita lihat, tarik dong laporan keuangannya, misalkan 5 tahun terakhir ya, kita lihat, oke kita kunjungin, kadang ada namanya investor day gitu-gitu ya, dia orangnya diundang. Oke Pak, nanti perusahaannya ataupun direkturnya ataupun komisarisnya bisa menjelaskan gitu. Ya seperti itulah ya. Kenapa itu penting ya? Karena Indonesia ini kan negara yang berkembang. Negara berkembang itu butuh dana asing masuk sebagai eh, salah satu pilar dalam perekonomiannya. Nah, masalah di Indonesia kemarin MSCI itu ada apa sih? Ya, ini ada ini. Yang pertama ada HSC. HSC itu udah sering. HSC apa ya? HSC itu adalah High Shareholding Concentration ya. Maksudnya gini. Ada misalnya satu saham ya. Yang punya itu sebenarnya cuman sedikit orang gitu dan ada salah satu orang yang punya lebih dari 50 atau 60 atau 40%
Dimana kalau dia mau narik harga gampang banget gitu. Nah, ini yang dijadikan salah satu ya, salah satu konteks masalah yang ada di Indonesia saat itu. Supaya apa? Supaya tidak ada permainan harga di Bursa Indonesia. Sebenarnya bagus nggak? Bagus, bro. Supaya pasar kita lebih sehat gitu. Tidak ada manipulasi harga dan manipulasi saham di dalamnya. Nah, lalu juga ada transparansi dan akurasi free float ya. Nah, ini mirip-mirip juga ya karena kadang orang-orang ini dia nggak bisa pakai satu nama doang gitu. Ya caranya gimana? Dipecah ya, misalkan di bawah 5% supaya nggak kedetek. Saat itu kan kalau nggak salah 5% ya baru terdaftar dibuka, bukan terdaftar, dibuka namanya gitu. Ya ibaratnya cuma 4,5%, dia nyari 10 udah dapat berapa? 40,5% ya. 45% dia udah bisa kuasain pakai 10 orang yang berbeda-beda namanya. Nah, sekarang dipecah jadi satu ya. Kalau dulu mereka butuh 10, sekarang dia butuh 100. Tidak ya guys, tidak begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Indonesia itu di cover dan lain sebagainya, Indonesia pun juga akhirnya berbenah segala macam. Kita apresiasi juga ya untuk badan-badan regulator kita ya. Di sini ada OJK juga ya yang mengambil keputusan ya. Ada bursa kita juga ya. Nah, tetapi setelah kita keep up nih, kita apa bahasanya kemarin? Diskusi intensif, weh ya, bersama MSCI, pihak MSCI. Rupanya nggak langsung semerta-merta dikasih manis-manisnya, ya. Masih digoreng lagi guys ya. Ada penundaan dari MSCI untuk kepastian pasar ya. Dirasa kalau menurut kami ya, menurut saya. Menurut saya sepertinya dirasa itu sebenarnya menanti Vietnam yang sekarang tuh lagi digadang-gadang untuk naik kelas dari frontier market ke emerging market ya. Oh iya kemarin waktu MSCI itu ngancem guys rupanya. Dia ngancem bahwa gini, Indo, kalian kalau nggak benerin kalian punya transparansi ya, kalian saya turunin loh jadi frontier market loh. Nah, bedanya apa ya? Bedanya tuh gini, ada kalau di MSCI itu ada frontier market, sorry, yang paling atas, yang paling beken ya, itu adalah develop market, ya, negara-negara berkembang. Lalu ada juga berikutnya apa ya, emerging ya, emerging market. Nah, yang ketiga itu baru si frontier. Ada lagi nggak yang lebih di bawahnya frontier? Ada, namanya stand alone market. Stand alone market udah nggak diinvest sama si MSCI. Jadi batas terakhirnya tuh frontier ya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu weightingnya mereka, ya pembobotan mereka. Ya, ibaratnya gini lah, kalian kalau punya Porto kan nggak mungkin semuanya kalian isi saham blue chip kan, ya. Ataupun nggak mungkin semuanya kalian isi dengan saham-saham yang spekulatif tinggi ya. Ya pasti kan dibagi proporsinya. Nah, itu penting juga ya buat kalian ketahui dan pelajari. Nah, lalu ada juga nih sedihnya pemberitaan-pemberitaan di media ini nggak semuanya komplit ya. Ada juga narasi yang bilang oh deletion besar-besaran ya market Indonesia ya karena MSCI lagi udah nggak percaya ya menandakan asing udah nggak percaya jadinya banyak emiten di Indonesia di bursa efek kita yang ditendang dari listnya MSCI. Salah guys, tidak seperti itu ya. Saya menyayangkan ya buat teman-teman rekan-rekan media yang menyiarkan ataupun membahas dengan tone narasi yang sangat negatif seperti itu. Berikut datanya ya supaya nggak dibilang Brian Asbun ya. Ini ada datanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lihat ini ada datanya. Di sini kalau teman-teman lihat ya kelihatan ya. Yang paling banyak Cina nih. Ya ada Cina ya 24. Ini kita yang mana ya? Kalau ini tuh global standard dulu nih kita ngomongin global standard. Oke, kalau tadi kan kita bilang empat, ada empat ya, develop, emerging, eh,
Frontier, lalu yang terakhir si standalone ya. Itu untuk pembobotan dan segala macam. Nah, tapi itu maksudnya bukan pembobotan yang gimana ya, cuman mengategorikan, pengkategorian. Nah, dalam setiap kategorinya ini itu ada pembobotannya lagi ya. Berapa persen harus ke sini, berapa persen ke situ ya. Itu dibagi menjadi global standard ya dan juga small cap index ya. Saham-saham dengan market cap yang cukup-cukup kecil gitu, itu yang menarik dimasukin ke small cap. Tapi kalau misalkan yang cukup liquid ya, itu dimasukkan ke global standard ya. Seperti itu. Nah, ini headernya. Nanti kalau misalkan kalian mau detailnya bisa komen, bisa DM ya. Anything yang kalian nyaman bisa kita bagikan. Ini supaya apa ya? Supaya teman-teman investor di luar sana juga tidak termakan berita-berita yang tonnya terlalu negatif. Akhirnya menimbulkan apa ya bisa dibilang ya, apatis terhadap pemerintah, terhadap regulasi, regulator. Padahal mereka juga udah bekerja keras gitu loh saat beberapa belakangan ini sejak MSCI ini bermasalah ya. Jepang 14 securities deleted itu maksudnya 14 emiten didepak dari dia punya daftar gitu ya kan. Cina 24 yang dikeluarin 22 masuk gitu. Ya sebenarnya kayak gini wajar lah ya namanya eh portofolio itu kan ya pasti ada bongkar pasang portofolio ya seperti itulah ya kira-kira. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia 6. Kalau yang global standar dihapus. Kenapa? Ya permasalahannya mungkin beda-beda tapi saya rasa ini terkait juga dengan nanti adanya Korea ya. Korea ini kan di sini masih dihitung nih di apa? Di emerging market. Kedepannya Korea ini nanti akan naik kelas jadi develop market. Nah, weightingnya Korea ya pembobotannya di Korea, duit yang ada di Korea yang untuk kelasnya emerging ini harus dipindahin dong. Pindahin kemana? Pindahin ke negara-negara yang sudah ada di emerging market ini sendiri di kelasnya emerging ini. Nah, kita kalau lihat dari small cap, kalian lebih bahkan lebih takjub lagi nih ya, 29 nih India. 29 dikeluarin, 14 masuk. Ya, Indonesia mana? Indonesia satu masuk. Ya, sebenarnya ini satu ini bukan masuk, tapi diturunin kelasnya. Si AMRT ya, Alfamart itu turunin dari global standard ke small cap index. Ya, itu terkait juga dengan likuiditas ya. Market cap ya, market capnya dia. 13 yang dari small cap dikeluarin. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi jangan juga baca media terlalu gimana ya. Ya penting juga ya kita baca berita ya, kita update berita. Tapi ya zaman teknologi semakin canggih, informasi semakin mudah didapatkan. Kita juga harus cepat-cepat juga ya update lah yang benarnya seperti apa. India 29 yang keluar 14 masuk terus juga Taiwan 12 keluar 15 yang masuk Korea ya 26 masuk 7 keluar ya. Jepang 32 securities ya securities emiten masuk 22 dikeluarin ya kira-kira seperti itulah ya. Ya jadi teman-teman juga jangan terlalu negatif juga lah ya terhadap pemerintah maksudnya kita juga tetap harus dukung tapi begini mengkritik boleh tapi jadi haters ya jangan lah. Oke, latest issue. Aduh, nggak rasa udah 19 menitan ya. Cepetin deh ya. Oke, rupiah melemah terhadap US dollar ya. Panik semua nggak? Panik dong. Semua orang semua yang punyanya cuman rupiah mau bondong-bondong belinya dolar. Tapi gini, nilai tukar itu kan dua mata sisi. Jadi kalau misalnya kamu tukar rupiah kamu ke dolar, ya dolar semakin kuat. Kenapa? Karena ada hukum supply and demand di sana. Lalu ada lonjakan harga minyak dunia, yaitu berkaitan juga ya dengan dolar ini naik. Sentimen pasar domestik. Nah, sentimen pasar domestik ini yang seperti tadi saya bilang, orang jualan rupiah mau beli dolar semua. Tapi nggak tahu ntar kalau dolarnya turun bingung ya kan. Tinggi permintaan dolar juga nih untuk import dan utang. Utang bayar utang, utang luar negeri. Ya udah mulai dicicil. Nah, dan juga ada blunder sedikit ya. Dipotong-potong kah ataupun bagaimana akhirnya dipersepsikan oleh masyarakat umum sebagai orang desa tidak pakai dolar ya dan itu lari kemana-mana ya kita lurusin aja ya kita nggak mau yang terlalu gimana lah ya tapi ini pernyataan yang kurang tepat juga menurut menurut saya ya
Karena apa? Orang di desa biasanya hidupnya bertani, bercocok tanam. Pakainya apa? Pupuk, Pak. Ya, pupuk Indonesia itu import ya. Oke, BBM. Mau bajak sawah pakai traktor, Pak. Ya. BBM-nya Indonesia apa? Net import juga. Ya, kebetulan. Maaf, Pak. Ya. Lalu juga kedelai, jagung, gandum. Ya namanya kalau kita di desa, di kota, semua pasti tahu. Makanya tahu tempe. Sampai ke luar negeri, orang tuh bilang tempe itu makanan Indonesia, bro. Tahu itu ya mungkin Cina lah, oke lah. Tapi tempe ini Indonesia. Tapi bahan bakunya tempe, kedelai ini itu import kita. Dari mana? Dari Amerika ya. Jadi kalian udah lah nggak usah lanjutin. Kita lanjut. Eh Kedelai ya ini termasuk juga ya tadi tempe, kecap manis ya Malika Malika hitam itu import. Oke, gandum. Kalau gandum ini kita no comment ya. Kenapa no comment? Makan mie instan, makan mie, roti yang sudah sekarang jadi apa ya? Gaya hidup perkotaan ya. Yang sekarang juga sayangnya mulai diadopsi oleh eh, kota-kota kecil lainnya ya, gaya hidup cepat dan lain sebagainya mudah. Makannya mie, makannya roti. eh Ya mau rotinya bagus kah, mau jadi apa? Sourdough kah, mau tetap itu gandum semua 100%. Bukan net-net lagi kita, 100% import. Ya sayangnya daging sapi ya, daging sapi yang mahal-mahal itu import ya. Kalian nggak pernah kan makan steaknya tapi potongan lokal gitu kan, nggak enak. Daging sapi import, plastik import juga Pak. Ya, tekstil, bahan tekstil maksudnya ya, itu kita masih import. Farmasi 100% import. Oke, bahan baku pakan ternak, sayangnya itu juga import. Ya, jadi kalau bilang orang desa tidak pakai dolar, salah. Kita semua satu Indonesia ini pakai dolar juga secara tidak langsung. Beli BBM toh masih di kalau di Papua ini kita cuma ada sayangnya Pertamina saja. Kalau di Jakarta dulu tuh enak ya Shell ya. Ada Shell, ada BP ya. Ya tapi itu juga import sih. Makanya waktu itu kan ada kuota import ya yang rame Pak Bahlil tuh bikinnya. Nah, seakan-akan kurang ya, kurang beban kita. Masih ada lagi windfall tax. Aduh, windfall tax ini bagus atau tidak? Saya serahkan itu penilaiannya terhadap teman-teman yang nonton deh ya. Windfall tax itu sebenarnya pajak tambahan dari pemerintah untuk perusahaan yang dianggap mendapatkan keuntungan besar di luar normal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, biasanya contoh nih contoh ya contoh. Biasanya kita ekspor minyak goreng ya. Minyak goreng mungkin seliternya di dalam negeri 42.500 ya sekarang. Sorry, iya. 24-an ya soal seliter ya. Kalau 2 literan yang segitu 42-an. 11, 12 ribu per liter ya. Tiba-tiba nih perang gitu di Eropa, Timur Tengah di mana lah nggak tahu lah. Demandnya naik. Tuh harga dari 12 ribu, 11 ribu, 12 ribu jadi harga ekspornya tuh di angka 22 ribu misalkan. Kan untungnya mau 100% tuh. Pemerintah bilang, untung lu ya, bagi sini, kasih saya dulu. Nah, itu nanti tarifnya kita sajikan di video yang berbeda deh kalau kalian tertarik ya. Windfall tax ini nggak semuanya dapat, nggak semua dikenain, tapi ini digunakan untuk menggenjot pendapatan negara. Gitu ya. Windfall tax belum selesai nih. Ya, tapi kita lanjut dulu. Dibentuklah adanya Badan Ekspor SDA Satu Pintu melalui Danantara. Ya, Danantara juga melalui siapa? Melalui PT DSI. DSI itu siapa sih? Ya, Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, fungsinya apa ini? Nah, ini fungsinya. Kebetulan udah saya siapkan ya. Nah, ini dia ya. Ini yang rame di pidato pidato kemarin. Jadi kemarin tuh sebenarnya saya sudah mau posting videonya, cuman saya pikir, aduh, ini pidatonya Pak
presiden ini sangat berapi-api sampai membakar membakar semangat kita semua ya. Makanya nih bajunya merah nih, merah, merah, merah hitam. Oke, ini jersey Persipura guys. Kalian kalau mau beli, beli di official store-nya ya. Saya nggak di endorse loh, tapi saya happy loh punya jersey Persipura hari ini. Intinya gini guys, si pintu pintu ekspor ini yang cuma jadi sentral satu ini, eh, fungsi utamanya adalah untuk menekan atau mengurangi ataupun mungkin menghilangkan. Ya, menghilangkan, genius. Yang namanya praktik under invoicing ya. Under invoicing tuh kayak gimana? Jadi gini sebenarnya teman-teman, saat barang kita keluar ya, diekspor ya, mungkin teman-teman yang sudah sering ekspor impor ya, mungkin sangat familiar prosesnya ya. Prosesnya bukan under invoicing. Jangan salah, jangan marah-marah saya dulu ya. Saya tidak ngomong sana. Maksudnya gini, kita ekspor barang mungkin kita bilang 1 ton ya. 1 ton apa? Coklat lah ya, 1 ton coklat. Dari Biak Numfor, wes luar biasa. Yapen ya. Dari Yapen situ kita impor 1 ton coklat kakao ya. Harga coklat itu di angka 12-an dolar per kilo. Tapi ya waktu kita ekspor itu kan pasti ada grade goods-nya itu. Barang kita di grade kan. Grade A, B, C sampai reject gitu ya kan. Harusnya barang kita itu grade-nya S mungkin. Mungkin A gitu. Tapi kita tulis B aja deh. Supaya apa? Harganya tuh nggak 11.000. Harganya saya tulis cuma 7.500. Saya ekspor. Dibeli sama perusahaan middleman di Singapura. Perusahaan siapa? Ya perusahaan cangkang lah gitu ya. Nanti udah sampai Singapura tuh ya, sudah di luar, barangnya udah di luar Indo. Itu dijual lagi. Harganya pakai harga berapa? 7,5 itu, 8.000, 9.000. Oh tidak, bedanya tidak dikit-dikit. Dia jual di harga 11 sampai 12.000 itu. Nah, selisihnya itu yang dibilang namanya praktek under invoicing ya, teman-teman. Jadi dan juga begini, selain under invoicing, satu pintu ini juga sebenarnya bagus juga ya prakteknya. Bisa mengontrol supaya apa? Supaya membatasi supply dan demand, menjaga harga itu tetap, saya tidak bilang tinggi, saya tidak bilang paling menguntungkan, tapi saya bilang paling equilibrium, paling fair harganya. Jadi kita nggak jual harga di barang murah, barang di harga murah, ataupun jual barang di harga kemahalan. Ya, kita di fairnya aja gitu. Dan itu baik untuk perekonomian kita. Ya, sebenarnya begitu sih ya. Oke, tapi itu latar belakangnya kenapa dibikin PT SDA DS ini ya. Lalu yang kena sebenarnya nanti banyak ya. Tapi yang baru ya, yang baru itu ekspor turunan kelapa sawit, batu bara sama ferroalloy dulu ya. Paduan besi. Paduan besi itu apa aja ya? Semua yang metals lah. Metals tapi ada ferronya ya. Berarti kayak apa nikel, besi, Fe ya. Gitu tuh. Ya ini teman-teman banyak lah ya. Mungkin kalau saya bahas satu-satu nih video kepanjangan ya. Nanti nggak nggak menarik ya. Oh sorry nih, ini nggak ke-share ya? Apa ke-share nggak ya? Oh ke-share ya. Puji Tuhan lah ke-share ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya kalau kalau mau ya nanti saya bisa sharekan lah materinya. Oke, ini 1 Juni sampai 31 Agustus ya. Nanti di September juga ada lagi. Oke. Nah, ini pidato yang kemarin nih ya. Gara-gara pidato ini saya undurin deh supaya videonya jadi satu video dan lebih berkesinambungan lah. Nah, dari eh, kita punya pidato presiden kemarin ini,
pidato presiden kita bersama ini kita bisa melihat sih sebenarnya arah pertumbuhan ya, arah perkembangan dan lain sebagainya, dolar mahal. Ya walaupun lucu-lucu juga ya kemarin ya pidatonya bagus-bagus juga ya. Ya puji Tuhan ya masih ada apa common sense yang baik ya. Si MBG dipangkas. Ya sebenarnya nggak dipangkas lah ya. Itu mah trimming ya, pangkas-pangkas halus ya. Tapi harus kita apresiasi juga lah ya. eh Inflasi di US tuh cukup tinggi ya buat teman-teman, ini global global update ya buat kalian. Jadi Fed di sana tuh tahan suku bunga ya. Sebenarnya tugasnya suku bunga itu naik atau turun tuh gimana sih? Nanti kita bahas di sini ya. Oke, ini. Ya ini informasi-informasi menarik ya. Kalau yang ini kayaknya nggak usah dibahas lah itu. Ini aja ya pertumbuhan ekonomi kita melalui APBN 2026. Ya, kita dapat actualnya di 5,4 ya. Ya dengan banyak gonjang-ganjing market 5,4 menurut saya udah fair enough lah. Oke lah. Suku bunga ya SBN kita untuk yang 10 tahun itu ada di 6,9%. Nilai tukar kita 17.500 ya. Udah 17 berapa sih kemarin 17,7 ya. Nah, tapi dari situ nggak lama setelah setelah pidato Pak Prabowo, Pak Presiden kita, itu si BI keluarin tuh. Si BI keluarin update eh, pembaharuan ya, update si interest rate. Nah, interest rate-nya kita sebenarnya sebelumnya 4,75 ya. Lalu di forecast lah naik 25 basis point. Kayak saya mulai 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 butuh minum nih. Oke, tapi ini udah nggak lama lah, tinggal dikit lagi lah kita selesaiin ya. Interest rate-nya itu sebelumnya 4,75 itu yang dijadikan acuan BI. Lalu dari 4,75 ini sebenarnya Himbara itu rata-rata kasih rate untuk kredit usaha itu di angka 11 persenan ya. 11% sampai 14 persenan. Something. Kurang lebih. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan naik jadi 5,25 ya karena kemarin naiknya tuh 50 basis point. 10 kalau misalnya dia 11,75 itu berarti dia jadi 12,25 bunganya. Start from 12,25. Nah, suku bunga yang naik ini ya sebenarnya itu kurang baik untuk ekonom ya yang growth oriented. Tetapi untuk stability oriented itu cukup baik ya untuk menstabilkan. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Kalian tipe ekonom yang growth oriented atau stability oriented? Ya. Oke, latest issue yang terakhir itu DHE ya. DHE itu sebenarnya cuma dikasih tahu lagi aja ya, DHE. Efektif per 1 Juni 2026 ya. Hasil penjualan ya, ini repatriasi devisa itu 100% untuk semua barang ekspor. Dan itu wajib diparkir di Bank Himbara ya. Untuk jangka waktunya kebetulan saya udah siapin cuman kayak ketutup deh tadi. Maaf ya. Ya, nanti kita lihat lagi deh. Coba kita pause dulu bisa nggak ya? Kita recordnya kita pause. Oke, bentar. Nah, guys, jadi katanya gini, kalau yang non migas itu 12 bulan, 100% hasil penjualannya harus disetorin
bukan disetorin lah ya bahasanya, disimpan ya di bank-bank himbara. Ya, kalau yang migas gimana? 30% dan itu wajib apa ya? Dibilang 30% 3 bulan ya, seperti itu. Oke, kita share ini terakhir deh. Udah mau habis. Ya, realisasi penerimaan pajak ya tembus 646 triliun ya, tumbuh 16,1% ya. Ini juga yang tadi apa namanya? PP baru ya, satu pintu ya. Nah, yang terakhir BI rate nih yang tadi ya, sebenarnya saya tipe ekonom, bukan ekonom lah ya, pelaku ekonomi yang lebih prefer di growth oriented ya. Suku bunganya mau dinaikin gimana pun juga sebenarnya itu cuman painkiller dalam jangka pendek ya. Ya tapi kita tetap percaya aja ya, dukung kita punya regulator. Semoga mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik ya buat Indonesia karena mereka lebih tahu. Ya 5,25 ini 5,25% sebagai BI rate-nya kita itu dinilai aman bagi sistem keuangan, tetapi bisa menaikkan biaya dana perbankan ya. Ya jadi gini ya teman-teman, dengan suku bunga yang naik berarti itu akan bergantung pada pengusaha yang mau pinjam duit ya, karena suku bunga yang ketinggian dia bisa batalin atau mengurangi. Nah, pengurangan dana, pengurangan modal itu berdampak pada perputaran ekonomi ya, dan so on and so on and so on. Ya kira-kira seperti itu. Sebenarnya udah habis ya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa aja langsung chat di nomor WhatsApp ya, IG-nya kita ada ya. Buka rekening investasi juga udah bisa. Mantep guys. Oke. Biar bisa join di komunitasnya Investing Journey. Mungkin sampai situ aja guys. Ya, yang belum subscribe, subscribe video apa channel YouTube kita. Follow, follow akun TikTok dan Instagram kita. Ya, mau tanya-tanya portofolio check up, langsung WhatsApp aja. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you semua. Semoga kita berhasil cuan di tahun ini.